Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang ana muliakan dan sayangi karena Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya, dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi dzurriyyatihi. Semoga Allah mempertemukan kita dengan beliau selama kita masih hidup, terutama nanti di akhirat nanti diberikan syafaat oleh beliau dan ditempatkan dekat dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Nabi bilang, siapa yang Allah inginkan dia jadi baik, dia pahamkan, maka dipahamkan ia dalam agama. Kalau kita ambil secara ringkas, tentu akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Akidahnya benar, baik, ibadahnya benar, baik, muamalahnya juga begitu, dan akhlaknya. Kalau kita mau ambil mudah itu ya tasawuf dan fikih, ruh dan jasadnya itu dulu kita pelajari ya. Nah, setelah kita memantapkan akidah kita sambil mempelajarinya, khair. Nah, makanya grup ini kita usahakan nanti tetap kita lanjut kitab Nasoihul Ibad untuk tasawufnya, supaya kita jangan terlalu fokus pada hukum-hukum, tapi kita lupa membersihkan hati kita. Nah, makanya perlu tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan cerita-cerita yang aneh-aneh, yang gaib-gaib kebatinan, tidak. Itu urusan para wali kalau yang kayak gitu ya. Kalau kita membersihkan hati dari riya, dari sum'ah, tidak suka nyeritain orang ya. Kemudian tidak ada rasa sombong, ridho juga. Kurangnya rasa ridho juga itu termasuk karena tasawufnya belum dipelajari dan diamalkan. Masih ada perasaan minder, itu aspek tasawuf sebenarnya ya. Aspek tasawuf, insecure, padahal yang menciptakan kita Allah. Kenapa kita insecure? Padahal seharusnya yang benar itu, ciri-ciri hati yang baik itu, dia sama bahagianya ketika orang lain lebih baik dari dia. Dalam arti hal duniawi, dia hanya sedih dalam hal yang sifatnya ukhrawi. Boleh kita iri pada orang yang pandai dalam Al-Quran kemudian mengajarkannya, atau dia berilmu kemudian mengajarkannya, atau orang kaya yang banyak bersedekah, berinfak, itu boleh kita iri. Tapi kalau selain itu jangan kita insecure. Nikmat yang diberikan kepada orang lain, alhamdulillah ya, orang diberikan nikmat, jadi kita ndak terbebani untuk membahagiakan dia. Jadi kita hidup di dunia ini untuk saling membahagiakan. Kalau orang lain, sahabat kita atau siapa dibahagiakan, alhamdulillah, berarti tugas kita berkurang untuk membahagiakan orang lain. Maka pantas saja la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi. Tidak sempurna iman kita sebagai seorang iman yang benar-benar dekat dengan Allah. Itu para aulia itu pasti udah mengamalkan ini. Tidak akan jadi wali kalau belum mengamalkan hadis tersebut. Nah, dia senang, bahagia untuk saudaranya sebagaimana dia bahagia untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena para wali itu mereka pana. Nah, al-fana ufillah, fana kepada dia, menganggap dirinya udah nggak ada, sama dengan orang lain. Semua kita ini adalah manifestasi kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi siapapun yang diberikan nikmat, mereka tidak iri, sama saja. Yang mereka inginkan adalah ridho. Malah para aulia itu mereka rata-rata muhtamilul azar, rela memikul derita demi orang lain. Jangan menimpa orang lain, rela dibela yang susah ya. Kebalikan dari insecure, kebalikan dari iri, itulah para
para wali. Makanya para wali ini kemudian nanti di akhirat membuat iri. Jadi di dunia mereka para wali tidak iri, tapi kebalikannya mereka rela memikul derita orang lain, ya, seperti yang sering kita sampaikan di kajian Nasail Ibad itu. Mereka ini para wali ini muhtamilul azar, rela memikul derita agar tidak menimpa orang lain, rela disakiti dan seterusnya, ya. Dia ridho. Nah, jauh dari kata iri para wali itu, ya. Makanya sampai di akhirat nanti mereka diirikan, membuat para nabi itu iri. Nabi loh, nabi itu iri sama para wali, ya. Ini hadis ini apa namanya, mesti kita sering-sering ulang, ya. Sering-sering ulang, kayaknya jarang diulang tentang orang-orang apalagi allazina yakbituhumul anbiya wasyuhada, orang-orang yang membuat iri para nabi dan syuhada. Bayangin aja, nabi, tapi jangan dibayangin Nabi Muhammad, enggak ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu Nabi Ulul Azmi, itu tidak. Para nabi itu banyak tingkatannya, seperti juga para wali. Nah, ada nanti di akhirat nanti para nabi itu, para nabi kelas bawah begitulah ya kita katakan, ya, akan iri kepada para aulia karena saking tinggi tempatnya. Pakaian mereka dari nur, katanya dalam hadis, mereka ditempatkan di atas nur. Kenapa? Oh, ternyata mereka penyebab, padahal mereka ini min nawazil qabail, dari kalangan kabilah-kabilah yang tersisih. Jadi marganya itu nggak jelas, nggak begitu populer, karena orang Arab itu sangat berbangga dengan marga, ya, tahu ya, kabilah Quraisy dan seterusnya. Ini mereka ini para wali ini bukan dari kabilah yang terkenal, kabilah-kabilah biasa, orang-orang tersisih dan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, tapi mereka membuat iri. Apa kelebihan mereka? Ternyata mereka itu tahabbuna fillah, saling mencintai karena Allah. Tidak ada mereka hubungan antara mereka itu mereka tidak ada hubungan darah, tak ada hubungan rahim, katanya dalam penjelasan hadis tersebut. Tidak ada kepentingan lain. Kita kan biasa ya, kalau tidak keluarga ya hubungan bisnis, hubungan politik baru kita dekat, tapi mereka enggak. Ya, pantas saja mereka saling mencintai atas nama la ilaha illallah. Itu masuk dalam bab keutamaan la ilaha illallah, saling mencintai karena la ilaha illallah itu menyebabkan orang ditempatkan di bawah naungan laum yauma la zilla illa zilluhu. Itu berkaitan dengan hadis tersebut, ya. Udahlah mereka dinaungi, ditempatkan di atas cahaya, diberikan pakaian cahaya, ya pantas saja para nabi jadi iri. Itu para aulia makomnya. Makanya berhati-hati kita kalau ini berkaitan kayak yang tadi jadinya, ya. Kalau kita dengar kisah para aulia, sebaiknya kita berhusnuzon. Kecuali kita pernah bertemu sendiri dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah mungkin mencela orang tersebut lah, nggak apa-apa ya, celah ya. Karena ada wali, terus kita mau celah itu tanya ke Nabi dulu, ya Nabi, bolehkah aku mencelanya? Tapi ini susah bakal terjadi, ya. Masalah mimpi itu ada ditanyakan oleh sahabat kita, nasi itu kita jawab. Ini prolog masalah tasawuf, ya. Ya, bagaimana para aulia itu sangat istimewa. Kelihatannya doang mereka biasa-biasa saja, tapi hatinya bersih. Itulah pentingnya tasawuf. Nah, siapa di sini di antara kita, sahabat kita, yang nggak kepengen membuat iri para nabi dan para syuhada? Nah, kalau mau membuat iri para nabi dan para syuhada, saling mencintai karena Allah, itu kuncinya, ya. Itu sampai mendapatkan naungan yauma la zilla illa zilluhu. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang saling mencintai, tahabba fillah, saling mencintai karena Allah, wa tafarraqa fillah, dan mereka juga berpisah karena Allah. Luar biasa, the power of love, ya, the power of cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan doa untuk muallif musannif dari beliau Al-Allamah Abi Suja, ya, yang menulis kitab takrib, kemudian yang mensyarahkannya dalam dikasih nama Fathul Qori. Nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin. Faslun, satu pasal khair. Kita udah habis membahas masalah air dan najis. Ini diharapkan sering-sering bertanya, ya, karena banyak sekali masalah najis dan air ini yang masih setengah-setengah penangkepannya, ya. Mungkin barangkali ustaznya dulu waktu ngajar, ya, di sekolah maupun di diniyah atau di kajian itu sudah menjelaskan, tapi kurang memperhatikan sehingga terjadilah was-was. Itu kalau salah satunya Buya Yahya, ya, beliau itu
agak keras ya kalau orang masalah was-was itu beliau nggak suka sekali, harus diobati, bahkan diambilkan pendapat dari mazhab lain demi sembuhnya orang ini dalam hal fikih. Banyak sekali ya, sampai pernah dulu beliau disalahkan gara-gara apa, gara-gara menutup bejana. Atau kan bejana yang ada lubangnya, yang tradisional ya, bejana zaman dulu tuh ada lubangnya untuk berwudu. Nah beliau tutup dengan air, dengan tangan begitu ya, karena tutupnya yang terbuat dari sendal itu, potongan sendal itu belum ketemu, ditutup pakai air. Beliau dimarahi sama orang ini, mustamal mustamal gara-gara menutup lubang bejana dengan air, dengan tangan. Buya Yahya ya nutup lubang bejana dengan tangan, dikatakan mustamal. Hal-hal seperti ini, hal-hal seperti ini adalah kesalahpahaman. Banyak sekali perkara-perkara was-was itu yang datang dari kesalahpahaman. Sampai kami kemarin berani mengambilkan pendapat dari mazhab Maliki, masalah najis yang sulit dihindari. Jadi dalam mazhab Maliki, Anda tegaskan, itu najis itu, suci dari najis itu bukan syarat sah sholat. Sekali lagi, suci dari najis itu bukan syarat sah sholat dalam mazhab Maliki. Itu yang tamat ya, walaupun terpecah memang, tapi dalam mazhab Maliki seperti itu. Jadi bagaimana kalau orang sholat membawa najis, misalnya ada tai cicak atau kotoran ayam di bajunya, dia itu sah sholatnya, tetap sah, tapi dia berdosa jika sengaja. Itu maksudnya sah sholat. Jadi walaupun ada najis di pakaian, dia tetap sah sholatnya, itu dalam mazhab Maliki. Tapi dia berdosa karena wajibnya di situ adalah wajib yang tidak mempengaruhi sahnya sholat. Tetap dia wajib bersuci, sucikan pakaian. Yang penting dia suci dari hadas dulu, tapi pakaiannya itu wajib dia bersihkan atas nama perintah Rasulullah SAW, tapi tidak mempengaruhi sahnya sholat. Andaikan seseorang itu sengaja bawa tai ayam sholat misalkan ya, sholatnya itu sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Nah, ini kenapa kami berani menjelaskan seperti itu, untuk melihat tingkatan dari pentingnya suatu syarat-syarat dalam ibadah. Jadi yang pertama itu kemarin rukun ya, rukun yang paling penting, kayak badan. Kalau tidak ada badannya, tidak ada kepalanya, nanti mati dia, ibadah kita tidak lengkap. Nah yang kedua suci dari hadas, ini yang tingkatan di bawahnya. Yang paling rendah itu adalah suci dari najis. Makanya kalau sekedar percikan apa itu yang sulit dihindari, itu makfu dia. Nah, kita harus hilangkan rasa was-was. Nah, yang penting sudah kita hindari, dan tidak mampu kita hindari ya sudah. Punya percikan kamar mandi itu kadang-kadang kan kita diajarin sampai kita was-was ya, itu pernah ngalamin kami dulu, makanya jadi paham seperti ini. Nah, ya apapun bentuk najis yang sulit dihindari, kemarin di Fathul Qorib ini intisarinya di situ ya. Anda lebih tekankan masalah was-was ya, kayaknya memang ini ringkas sekali Fathul Qorib penjelasan seperti itu ya, sehingga kadang-kadang menimbulkan was-was. Jadi apapun di situ ada perkataan beliau. Nah, perkataan beliau disarahkan oleh Sanawawi juga dalam kitab Qutul Habib, bahwa apapun najis yang sulit dihindari itu makfu secara umum. Nah, apalagi kalau kita tahu caranya taklid ya kepada Imam Malik, ya sudah, sholat dalam keadaan membawa najis yang sulit dihindari itu sah dia. Itu keringanan dalam agama ya. Itulah inti dari bab toharoh tentang air dan najis kemarin ya. Nah, sering-sering bertanya, apa yang diragukan masalah itu bertanya, tujuannya untuk menghilangkan kesalahpahaman dan jika ada terjadi was-was. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangkan Allah. Qala al-mu'allifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'al muslimin bihi wa bilumihi fid dharain amin. Faslun, pasal wa juludul maitati tathuru bid-dibag. Dan kulit binatang itu suci dengan disamak. Dibag sudah kita bilang ya. Kalau samak itu Anda belum pelajari dari mana asal usulnya, bahasa Indonesia mengatakan samak, tapi mungkin ada ya ahli kulit yang tahu ya, perkulitan binatang yang biasa untuk jadiin beduk, jadiin alat musik, rebana itu ya, itu kan kulit kambing ya. Mereka tahu istilah samak dan alat-alatnya dan bahan-bahannya, bahan kimia kadang dipakai kan. Nah itu kita bahas kali ini. Kenapa kami kasih judul bangkai? Karena memang untuk menunjukkan bahwa bangkai pun boleh. Kalau kita bilang kulit binatang itu kan cenderung sapi ya, yang sudah disembelih secara syar'i. Nah, bagaimana kalau dia mati bangkang, kalau bahasa sini ya, dia mati sendiri jadi bangkai, gimana, boleh? Nah itu kita bahas. Faslun fi zikri syai'in minal a'yan. Pasal dalam menyebut sesuatu
Suatu hal minal a'yan. A'yan itu apa? Ainun, ainani, a'yan. Ain itu zat. Zat ya, kita artikan zat. Seperti pipis anak kecil itu kan ada ainnya. Nah, kotoran ayam itu kalau di teras rumah itu kan ada ainnya. Kita hilangkan ainnya dulu, a'yannya itu ya. Nah, kita hilangkan dulu baru kita sucikan lantainya, itu minal a'yan. Jadi ada beberapa zat yang al mutanajjisah, yang ternajiskan, wa mayat huru minha bidibag, dan apa yang bisa disucikan di antara ain-ain tadi, zat-zat tadi dengan bidibag. Maksudnya kita menyebutkan kulit ya, kulit binatang itu termasuk ain. Dia najis pada asalnya, tapi kemudian jadi suci dengan disamak. Nah, jadi ingat kalau bangkai, misalnya bangkai kucing lah kayak, atau jangan kucing, apa yang lebih besar? Itu kalau di kitab Qutul Habib, Syekh Nawawi menyebutkan azib, serigala, atau harimau ya, harimau. Kenapa disebutkan harimau? Supaya kita jelas, harimau saja yang yang haram dimakan boleh disamak, apalagi sapi yang disembelih secara syar'i. Atau ada mungkin sapi yang mati sakit, itu boleh disamak. Nah, bagaimana ukurannya, apa yang dibersihkan, bagaimana kita tahu bagian-bagian yang harus dibersihkan itu bagaimana. Wa ma la yahuru, dan apa yang tidak suci. Jadi ada benda-benda yang bisa disucikan dengan cara disamak, ada yang tidak bisa, itu yang kita bahas sekarang. Wa juludul maitati, dan kulit bangkai. Nah, sebut bangkai aja ya. Kalau maitah itu sebenarnya binatang yang sudah mati, bangkai sudah ya. Dan kulit binatang yang sudah mati alias bangkai, kulluha, semuanya. Nah, beliau mengatakan kulluha tathuru bidibag, semuanya suci dengan disamak. Sawaun fi zalika maitatu makulin, sama saja dalam hal itu fi zalika ya, maitatu makulin, bangkai yang boleh dimakan. Nah, binatang yang sudah mati yang boleh dimakan kayak kambing, sapi, kulit ayam, alapu ayam ya. Kulit ayam masalah ya, binatang bahaim lah ya, yang keras kulitnya ya. Kalau kulit ayam barangkali dimakan. Makulil lahmi wa ghairihi, baik itu yang dimakan. Makulil lahmi artinya yang dimakan dagingnya, lahmu itu daging, wa ghairihi atau yang tidak. Nah, jadi sama ada dia itu sapi atau harimau, itu sama-sama dia bisa suci dengan disama. Kan tidak ada harimau disembelih ya, jadi kalau harimau pasti bangkai dia. Nah, boleh ya. Pakai piatud dabagi, dan cara menyamaknya itu ayun za'afudulul jildi, supaya dicabut. Naza'a itu dicabut, dihilangkan, dibuang. Nah, dihilangkan ya, remove ya kalau bahasa Inggrisnya itu, supaya di remove. Apa yang di remove? Fudulul jildi. Nah, kelebihan dari sesuatu yang lebih yang menempel di kulit tersebut. Pudul jildi itu kelebihan. Kalau pudul itu kelebihan diartikannya, jildi itu kulit. Jadi selain kulit maksudnya ya. Mimma yu'affinuhu, di antara apa yang membuat dia busuk. Jadi kalau ada sesuatu yang menempel di kulit binatang tersebut yang membuat dia busuk, mindamin, di antaranya itu misalnya darah, wanahwi atau dan sejenisnya, daging ya. Jadi kita ukur apakah yang menempel di kulit ini harus dibuang. Nah, kita bertanya dulu, apakah dia nanti jadi busuk. Nah, kalau di dalam kitab Qutul Habib di situ Syekh Nawawi menjelaskan, beliau menjelaskan kalau kira-kira dimasukkan dalam air dia tidak busuk, maka tidak perlu bersihkan. Soalnya ada kelihatan kayak urat-urat gitu ya, gimana nih, apakah harus dibersihkan? Kan bangkai itu pada asalnya dia haram dimakan, dan bangkai itu najis ya. Nah, jadi bangkai binatang itu najis, berbeda dengan bangkai adami. Bangkai adami itu bangkai manusia, laku disebut bangkai. Mayat manusia itu dia tidak najis. Kalau mayat binatang itu dia najis kalau tidak disembelih secara syar'i. Kalau mayat kucing jelas tidak syar'i ya, walaupun kita sembelih ya. Harimau juga seperti itu. Nah, bagaimana? Ada daging yang nempel di situ, mungkin urat. Bagaimana mengukurnya? Nah, saya awal menjelaskan di kitab Qutul Habib. Itu andaikan kita rendam dalam air, dia tidak membusuk, nah, berarti tidak perlu dibersihkan. Itu ukurannya ya. Nah, jadi kalau daging itu kira-kira yang menempel di daging itu tarabi, ini daging apa urat atau apa?
Nah, kira-kira kalau kita rendam itu bakal busuk apa enggak? Kalau dia busuk berarti wajib bersihkan. Makanya beliau mengatakan di sini mimma yu'affinuhu, di antara apa yang membuatnya busuk, seperti darah dan sejenisnya. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa ghairihi, dan selain dari binatang yang dimakan, nah, seperti kalhimar wa zi'bi, kata beliau ya. Jadi serigala, harimau itu boleh diambil kulitnya, disamak. Apanya yang dibuang udah jelasin tadi ya, yang kira-kira bakal jadi busuk, seperti kakit atilah min, potongan daging masih nempel dagingnya, bis haisu lau nakau fil ma, andaikan kita taruh di air, urpan secara umum la yaudu ilaihi natnu anatnu, jadi ndak dia busuk ya, ndak dia jadi busuk lagi sekalipun di air. Jadi kita rendam kulit itu kalau mau memastikan ya, kita rendam dia ndak jadi busuk ya sudah, berarti sudah cukup, tidak perlu dibersihkan lagi. Dengan apa kita bersihkan? Bisain hiripin dengan sesuatu yang tajam. Maksudnya apa ya? Tajam sudah ya, pahit, seperti cuka, asam ya. Asam itu bisa menghancurkan karbon, luar biasa karbon ya, bisa menghancurkan karbon. Nah, ini ada sedikit tips ya terkait tentang asam karbon. Jadi karbon itu bisa dihancurkan dengan asam, makanya bagus untuk dibak, untuk samak. Saking kerasnya asam itu, misalnya satu daging itu kalau kita rendam dalam asam keras, asam sulfat termasuk ya, itu nanti dia terbakar. Gimana jadinya? Apakah terbakar? Awalnya jadi hitam dia, tapi kalau terus ditambahin nanti jadi bening dia lah. Daging itu hilang kemana? Nah, ini ajaibnya ya. Daging ayam itu kalau kita rendam dalam seember, misalnya seember asam keras, itu hilang dia dan kembali bening dia asamnya. Lalu kemana daging itu yang awalnya tadi keruh? Itu nanti dicari videonya ya. Itu dia menguap menjadi karbon dioksida. Ilmu apa yang kita dapat dari sini? Nah, ini IPA sedikit ya, sains atau kimia ya, kimia, biologi, fisika, itu semuanya di situ. Jadi kalau kita agak gemuk atau susah nurunin berat badan, itu mengatur pernapasan. Jadi sebenarnya badan kita ini, energi kita, nah, kita kan makhluk berbasis karbon ya, seluruh makhluk di bumi ini berbasis karbon. Nah, kalau dia terpecah menjadi energi, itu terbuang dalam bentuk karbon dioksida. Jadi sebenarnya lemak kita itu kebanyakan pergi dari napas kita. Ini jarang disampaikan ya, anak tertarik soalnya, makanya nyampe di sini. Buat teman-teman mungkin yang sedang menurunkan berat badan, itu olah napas cepat dia turun berat badan itu, selain olahraga. Jadi lemak-lemak kita yang kelebihan di badan itu, kalau kita menggunakannya sebagai energi, nanti dia terbuang melalui nafas. Nah, aneh ya, banyak kita mengira bahwa lemak kita itu terbuang dari kotoran, terbuang dari pipis, keringat. Enggak, yang paling banyak itu 70% ya. 70% itu dari nafas. Jadi lemak-lemak kita itu terbuang dari nafas. Apa bentuknya? Dia berproses bersama karbon itu. Kalau dia bereaksi dengan oksigen yang kita hirup, dia nanti menjadi karbon dioksida. Satu karbon dari tubuh kita bereaksi dengan dua atom dari oksigen, jadi karbon dioksida. Di itu artinya dua oksigen, satu karbon, itu terbang melalui napas kita. Jadi semua lemak itu dari napas. Makanya pelatihan napas itu bagus. Nggak apa-apa, ini selingan doang. Bisain heripin, kita menyamaknya dengan sesuatu yang tajam, baik bentuknya misalnya pasir atau apa kan, atau kotoran darah. Boleh nggak pakai najis Ustaz? Boleh. Jadi asalkan nanti dibersihkan. Kotoran merpati biasanya kan, atau cairan kimia yang tajam. Di sini ada penjelasan al-hirib itu ma yalzaul lisan, diharapati apa yang menyengat lidah karena tajamnya. Ya cuka sudah ya, cuka yang tajam itu ya luar biasa. Kena kulit aja, kalau asamnya dari aki itu melepuh kulit kita, apalagi lidah. Nah itu kita pakai buat menghilangkan daging, itu bagus. Itu maksud dari hirib ini, baik dia secara fisik tajamnya maupun secara kimiawi. Absen seperti daun tumbuhan bernama aps, anak belum teliti nih yang mana namanya absen. Jelas itu sesuatu yang bisa kita langkan.
ya. Walau kanal hirripu najisan, walaupun hirib itu bahan untuk menghilangkan daging yang menempel itu najisan, najis. Kazarki hamamin, seperti kotoran burung dara itu boleh. Kapa pidda begi, cukup dalam hal penyamakan. Boleh kita pakai sesuatu yang najis. Bagaimana, apakah semua kulit binatang bisa disamak? Harimau, jerapah, atau badak kali ya, atau mungkin apa ini namanya, buaya ya, kulit buaya. Itu boleh. Apa yang tidak boleh? Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi, karena memang dia najisnya dari sana. Kalau yang tadi itu dia najisnya karena tidak halal dimakan dan dia menjadi bangkai. Kalau ini najisnya memang dari sana udah melekat, najis mughalazah ya, kambing dan babi, anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ma'ah hayawanin tohir. Misalkan, maksudnya ini ma'ah hayawanin tohir ini bersama binatang yang lain yang suci. Misalkan anjing kawin sama kambing, lahir anaknya, entah apa itu anjing kambing, maka itu juga tidak bisa disucikan dengan cara sama kulitnya. Begitu maksudnya ya. Ini pengandaian, itu kehati-hatian ulama ya. Fala yathuru biddibak, maka tidak akan jadi suci dengan disamak. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun, dan azmun itu tulang, wa azmul maitati, tulang binatang yang sudah mati, tulang bangkai binatang itu bagaimana hukumnya? Dia najisun. Wa sya'ruha najisun, rambutnya juga najis. Jadi ingat nih, kalau ada rambut, bulu harimau, tulangnya itu najis dia, yang boleh kita ambil hanya kulitnya saja. Tuh ingat tuh, jadi jangan sampai kita majang kulit harimau yang masih ada bulunya, harus dihilangkan bulunya. Beda ya kita sama orang barat ya. Jadi kulitnya itu bisa dipakai untuk alas, untuk wadah minuman. Kan biasa orang Arab kayak gitu ya, wadah minuman itu dari kulit. Atau mungkin rebana untuk gendang itu boleh. Tapi syaratnya dihilangkan daging-daging, sisa-sisa darah-darah dan bulunya, karena bulunya itu najis. Wa kazal maitatu aidon najisatun. Begitu pula maitah itu, bangkai itu, aidon juga najisatun. Dia najis bangkai itu ya. Jadi kambing kita mati sekarat, tidak disembelih, itu jadi najis dia. Apalagi tikus, apalagi kucing gitu ya. Wa urida biha azzailatul hayat. Apa sih maksudnya al-maitatu itu? Ini disebut, ini sebenarnya beliau menjelaskan di belakang ya. Ini ya, kalau para asatis kalau bisa dijelaskan di depan. Apa sih maksudnya al-maitah itu? Binatang yang sudah mati atau bangkai itu, azzailatul hayat, yang apa namanya, yang hilang hidupnya, hilang nyawanya gitu ya, mati sudah ya, yang hilang nyawanya, bighairi zakatin syar'iyatin, tanpa disembelih secara syar'i, tanpa zakatin itu sembelihan syar'iyatin yang syar'i. Misalnya dipukul kepalanya jadi mati ya, jadilah dia najis apa namanya, kambing tersebut. Tapi kalau disembelih secara syar'i tidak najis. Makanya ini ada orang gila nih, gila saking keselnya dipukulnya kambingnya sampai mati. Nah, najis dia kambing tersebut. Tapi sayang kulitnya kita ambil aja. Nah, itu disamak seperti tadi. Untuk dijadikan wadah minuman barangkali ya, atau kulit untuk jadikan dompet dan seterusnya. Air. Nah, jadi pada asalnya namanya bangkai itu yang tidak disembelih secara syar'i itu dia najis. Fala yustasna hina izin janinul muzakkat, maka tidak dikecualikan hina izin dalam kondisi itu janinul muzakkat, janin dari binatang sembelihan. Misalnya kambing hamil kita sembelih, ada janinnya, bagaimana itu? Iza kharaja min bati ummihi maitan, kalau dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati, itu tidak wajib disembelih kalau sudah mati. Kalau dia hidup wajib disembelih, kalau dia mati ya sudah, tidak perlu disembelih, boleh dimakan. Kenapa? Li'anna zakatahu, karena sesungguhnya penyembelihan dari janin tersebut, itu kembali kepada janin. Jadi karena penyembelihan janin tersebut fi zakati ummihi, berada dalam penyembelihan ibunya, maksudnya cukup ibunya yang disembelih. Wa kaza ghairuhu minal mustasnayat, demikian juga selainnya di antara yang dikecualikan al-mazkurah.
Nah, di antara yang disebutkan tadi fil mabsuto, di kitab-kitab yang jabarnya luas, penjabarannya luas. Nah, beliau di sini walaupun sarah, beliau mengingatkan ke kita, ini kita peringkas. Jadi masih ada penjelasan yang mabsut, ya, seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, banyak kitab-kitab fikih yang panjang ya. Siapa juga Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau ahli fikih. Kalau Al-Asqalani Al-Hafiz, ahli hadis. Tapi itu silsilah guru ya. Ini tiga pentolan yang anak kagum sama mereka ya. Anak kagum sama mereka. Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ahli hadis, punya murid Zakaria Al-Ansori, menulis kitab Fathul Wahhab yang kerasnya kayak batu. Persis kayak guru beliau. Kemudian beliau juga Syekh Zakaria Al-Ansori punya murid bernama Ibnu Hajar juga. Jadi murid beliau sama-sama Ibnu Hajar. Nah, murid beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ahli fikih. Lebih fokus ke fikih. Jadi tiga pendekar ya, pendekar dalam mazhab Syafi'i. Antara tiga generasi murid. Nah, bismillah. Sumastasna min sa'ril maitati, kemudian beliau mengecualikan dari rambut binatang yang sudah mati. Apa yang dikecualikan? Qaulahu illal adamiyah, ucapan beliau kecuali rambut adami, rambut manusia begitu. Dengan kata lain, fa inna sya'rahu, maka sesungguhnya rambutnya siapa? Rambutnya Bani Adam, manusia itu tohirun, dia suci. Kamaitatihi, seperti mayatnya. Jadi mayat Bani Adam itu gimana pun cara matinya, tapi masa disembelih sih? Mungkin ya dipenggal ya, dipenggal ataupun tidak, namanya Bani Adam, ketika dia mati badannya itu tidak najis, boleh kita pegang. Makanya suami boleh mencium istrinya yang sudah meninggal. Ya pilu ya, nggak usah sebutin kayak gitulah. Suami istri ditinggal salah satunya itu luar biasa pilunya. Itu kata orang ya. Mudah-mudahan kita ini yang sudah menikah, yang belum menikah segera menikah, yang menikah dipanjangkan pernikahannya sampai ajal memisahkan. Jangan bilang kakek nenek. Jadi mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek. Begitu kakek nenek cerai. Itu ada anekdot sedikit ya. Nah, jadi kita doakan mudah-mudahan langgeng sampai surga begitu ya. Biasanya orang bahagia kalau sudah sampai tua. Yang sedih itu biasanya kalau masih muda karena memikirkan anak-anak. Jadi bangkai mayat dari manusia itu tohirun, rambutnya seluruh badannya itu tohir, suci, air. Besok masuk ke pasal pala ya juzu itu malu awanil zahab. Nah, tidak boleh kita menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak. Wallahu taala alam. Sampai sini kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Allahumma ta'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil ala kulli asir bil bashir nazir. Ya Allah, bukakanlah kami putuhnya para arifin, pahamkan kami dalam agama. Wahai yang memberi kemudahan, mudahkanlah kami dalam segala yang sulit. Amin amin rabbal alamin. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqatul haqiqah wastamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuzhib barakata ilmihim minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.